Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulurku, dimanapun panjenengan berada, mari kita satukan salam, satukan rasa, satukan doa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Gusti, diberi kesehatan lahir batin, rezeki yang cukup, dan hati yang tentram. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membalas salam ini di kolom komentar. Tulis, Rahayu, atau salam dari keyakinan panjenengan masing-masing. Dengan begitu, energi baik bisa menyebar dan saling menguatkan di antara kita. Sedulurku, pernahkah sampean melihat seseorang yang selalu siap menolong orang lain, tapi ketika ia sendiri terjatuh, justru tidak ada yang datang menolong? Orang itu ada. Orang itu nyata. Dan dalam hitungan Jawa, banyak dari mereka adalah yang lahir di weton Wage. Misteri besar bagi Wage adalah ini. Mereka rela menolong orang. Tapi siapa yang benar-benar menolong mereka? Apakah Wage ditakdirkan untuk menjadi penolong yang selalu sendirian? Weton Wage sering disebut sebagai weton yang ngelmu sepi. Artinya, mereka seringkali memberi tanpa banyak bicara, berkorban tanpa berharap balasan. Wage punya hati yang lembut, namun sering juga punya nasib getir. Mereka sanggup menolong banyak orang, tapi saat mereka butuh bantuan, dunia seperti pura-pura buta. Hari ini, kita akan membahas perjalanan takdir Wage dengan tema siap menolong orang, tapi siapa yang menolongnya? Kita akan mengupasnya dalam 5 bagian utama, agar kita bisa memahami sisi terdalam dari weton Wage. Sedulurku, tarik napas pelan, rasakna alun-alun jiwamu. Sawijining wektu, urip ora mung perkara sapasing paling rame, nanging sapasing paling menenangkan. Kita sudah menyiapkan hati, merunduk sejenak di hadapan Gusti, supaya kata yang keluar bukan sekadar bunyi, melainkan getar rasa yang menyentuh batin. Malam ini, kita masuk ke inti perjalanan. Wage, si penolong yang sering terlupa. Ingat, naskah ini bukan untuk menghakimi nasib, tetapi untuk memahami makna. Yen wis siap, ayo tindak bebarengan menyang panggonan cerita Sing Luih Jero. 1. Wage selalu siap menolong, karena hatinya lah yang penuh empati. Ada watak halus yang hampir selalu menyertai kelahiran Wage, rasa iba yang cepat bangun. Melihat tetangga bingung mencari ongkos sekolah anaknya, Wage yang dompetnya tipis justru spontan menyelipkan uang seadanya. Menyaksikan kawan kerja pulang larut tanpa tumpangan, Wage memutar arah, mengantar, lalu pulang lebih malam tanpa keluh. Sifat ini bukan pencitraan, ia lahir dari empati yang menetes alami, seperti mata air kecil yang tak pernah habis meski musim kemarau datang berkali-kali. Sesepuh sering mengingatkan, wong becik dudu sing akeh duite, nanging sing ora eman kadadian apik. Orang baik bukan yang paling kaya, tapi yang tak sayang melepaskan kebaikan. Wage begitu, tak perhitungan pada kebaikan kecil. Mereka menambal yang robek, menenangkan yang gaduh, menunda keperluan sendiri agar orang lain tak menanggung rasa malu. Bahkan saat disalahpahami, Wage memilih diam, sebab baginya menjaga hati orang lain lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Namun, empati yang besar sering membuat Wage berjalan tanpa payung batas. Mereka mudah menyerap duka orang lain sampai lupa mengosongkan bejana batinnya sendiri. Ketika banyak bahu bersandar, bahu Wage terasa pegal. Ketika banyak suara minta ditolong, suara Wage sendiri nyaris tak terdengar. Disinilah pelajaran pertama untuk Wage. Kemurahan hati perlu diiringi kematangan batas. Menolong bukan berarti mengosongkan diri sampai kering. Menolong adalah mengalirkan air, sambil memastikan sumbernya tetap hidup. Cobalah laku cilik iki, sebelum berkata, iya, pejamkan mata 3 detik, tanya batin. Apa aku kuat nindakake iki tanpa nglarani awaku dewe? Apakah aku kuat melakukan ini tanpa melukai diriku sendiri? Bila hati menjawab ya, lanjutkan dengan ikhlas. Bila ragu, berikan pertolongan dalam bentuk lain, informasi, doa, jaringan, atau janji waktu yang realistis. Menolong itu berlapis, tidak selalu harus memikul semua beban. Wage juga dianugerahi tepa selira, mampu menempatkan diri di rasa orang lain. Itulah mengapa nasihat Wage sering terasa menyejukkan. Mereka berbicara pelan, menimbang kata, memilih diam ketika kata bisa menjadi pisau. Di banyak kisah rakyat, tokoh yang ngelmu sepi, yang menolong tanpa suara, hampir selalu mencerminkan jiwa Wage, menambat simpati bukan dengan retorika, tapi kehadiran yang setia. Datang saat semua pergi,
mendengar saat semua sibuk bicara, dan mengangkat saat semua memilih menunduk. Tetapi sedulurku, kebaikan wage akan lebih berumur jika ditopang rutin merawat diri. Wenehana jeda, segelas teh hangat selepas isya, doa pendek untuk leluhur, menulis 3 hal yang disyukuri, lan ngatur napas 4-4-6, tarik 4 hitungan, tahan 4, hembus 6. Laku sederhana ini menjaga pelita batin tetap nyala, supaya wage tetap bisa memberi tanpa padam. Pepatah Jawa nyandak, aja dumeh, aja lali rumangsa. Jangan merasa lebih, jangan lupa merasa, utamanya merasa pada diri sendiri. Inti poin 1, wage menolong karena hatinya memang rumah bagi belas kasih. Tugasnya sekarang adalah membuat pagar yang lembut, tetap terbuka bagi yang membutuhkan, namun tidak membiarkan angin dingin memadamkan api di dalam dada. Mula-mula rawat hatimu, supaya pertolonganmu tetap jernih, ora mung rame ning awal nanging awet tekan embuk. Nanging, kahanan urip ora mesti adil. Nalika wage wis akeh nulungi, sapa sing kelingan nulungi wage? Ing sinilah ironi tinggal, penolong sing kerep terlupa. Ing bagian sabanjure, kita bakal nyawang luwih cetha, kenapa jasa wage sering menguap, lancarane supaya ati tetep waras sanadyan ora diakoni. 2. Penolong yang sering terlupakan. Ironi terbesar dalam perjalanan wage adalah ini, mereka banyak menolong orang lain, tapi sedikit sekali yang benar-benar mengingatnya. Wage datang ketika orang lain susah, wage hadir ketika semua orang menghindar. Namun saat wage jatuh, suara langkah yang dulu ditolong justru lenyap, seakan tak pernah berutang budi. Sedulurku, bayangkan sebuah cerita sederhana. Ada wage yang selalu meminjamkan uang receh ketika temannya kekurangan ongkos, yang diam-diam menutup biaya jajan anak tetangga, yang rela begadang menemani sahabat patah hati. Tetapi saat wage sendiri kesulitan membayar listrik, pintu rumah yang diketuk hanya menjawab hening. Teman yang dulu ditolong pura-pura sibuk, bahkan ada yang sengaja menghindar. Inilah kenyataan pahit. Wage sering menjadi penolong yang terlupakan. Mengapa bisa begitu? Karena wage menolong dengan ikhlas, tanpa menagih, tanpa minta disorot. Kebaikan mereka sering dianggap angin lalu. Dunia lebih cepat mengingat kesalahan kecil daripada jasa yang besar. Wage bisa menolong 10 kali, tapi jika sekali menolak, orang-orang justru mengingat penolakannya. Sesepuh Jawa berkata, becik ketitik, ala ketara, nanging sing becik asring lali ditulis. Kebaikan akan terlihat, keburukan akan terbongkar. Namun kebaikan sering lupa dicatat. Inilah nasib wage. Mereka bukan orang yang suka mengangkat tangan ke langit sambil berkata, aku yang menolongmu dulu. Wage justru memilih diam, sebab mereka tahu menolong itu bukan untuk dikenang, melainkan untuk dijalankan. Tapi diamnya wage sering membuat orang lain lupa, bahkan ada yang menganggap kebaikan wage adalah hal yang wajar. Namun, sedulurku, jangan salah. Meskipun manusia melupakan wage, semesta tidak pernah lupa. Setiap tetes keringat wage yang dipakai untuk membantu orang lain, setiap doa wage untuk tetangganya, setiap energi yang dilepaskan untuk mengangkat beban orang lain, semua itu tercatat. Bukan di buku manusia, melainkan di buku langit. Masalahnya, lupa atau tidaknya orang lain tetap bisa melukai wage. Bayangkan hati wage yang penuh luka sunyi, aku menolongmu kemarin, tapi mengapa hari ini kau berpaling? Wage bisa tersenyum, tetapi di dalam dada ada perasaan asing, sepi, dan terluka. Luka inilah yang sering membuat wage merasa hidup sendirian di dunia. Namun wage harus belajar, kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Wage seperti matahari pagi, setiap hari memberi cahaya, tapi tak pernah meminta terima kasih. Bunga tetap mekar meski tak ada yang memujinya. Air tetap mengalir meski sering diinjak. Begitulah wage seharusnya memahami dirinya sendiri. Untuk menjaga hati tetap kuat, wage perlu melakukan laku batin, eling lan waspada. Eling bahwa Gusti selalu melihat, waspada agar tidak patah hanya karena manusia melupakan. Wage harus tahu bahwa menjadi penolong itu bukan tentang siapa yang mengingat, melainkan tentang siapa yang membutuhkan. Inti poin 2. Wage adalah penolong yang sering terlupakan, tapi bukan berarti kebaikannya sia-sia. Kebaikan wage ibarat doa tanpa suara, tidak terdengar manusia, tapi sampai ke telinga Gusti. Nanging sedulurku, apa wage kudu terus-terusan nampak kahanan iki? Apa wage kudu pasrah dadi penolong sing dilalekake? Ora. Ing satemene,
penolakan lan kelupaan iki mung alat tempaan. Cobaan sing abot iki sing bakal nggawe jiwa wage tambah kuat. Ing bagian sabanjure, ayo kita endeleng carane cobaan iki dadi guru paling sejati kanggo wage. 3. Cobaan yang membentuk keikhlasan. Sedulurku, wage memang dilahirkan dengan hati penolong, tetapi takdir hidupnya jarang lurus dan mulus. Jalan wage seringkali dipenuhi batu, kerikil, bahkan duri. Cobaan datang silih berganti, seakan dunia ingin menguji seberapa kuat langkahnya. Banyak wage yang sejak muda harus menghadapi kesulitan ekonomi. Ada yang harus bekerja lebih keras dibanding teman sebayanya, ada pula yang rela menunda sekolah demi membantu keluarga. Tak jarang wage juga menghadapi cobaan batin, cinta yang bertepuk sebelah tangan, sahabat yang mengkhianati, atau keluarga yang tak sepenuhnya mendukung. Semua ini membuat wage seolah selalu berada di bawah bayangan penderitaan. Namun, mari kita tengok dari sisi lain. Sesepuh Jawa percaya, cobaan bukanlah hukuman, melainkan tempaan. Sama seperti besi yang dipanaskan dalam api, lalu ditempa palu berkali-kali, wage ditempa agar menjadi jiwa yang lebih tajam, lebih kuat, dan lebih matang. Tanpa api, besi hanya gumpalan dingin. Tanpa cobaan, wage hanya jiwa rapuh yang mudah runtuh. Bayangkan wage yang ditinggalkan sahabat. Ia terluka, menangis, merasa dikhianati. Tetapi dari luka itu, wage belajar membedakan mana teman sejati, mana teman yang hanya datang saat senang. Wage belajar bahwa tidak semua orang pantas dijadikan tempat bersandar. Dari sana, wage mulai membangun sandaran sejati, dirinya sendiri, batinnya, dan Tuhannya. Cobaan juga melatih wage untuk lebih ikhlas. Mereka menolong orang bukan untuk dihargai, tapi karena memang itu panggilan hatinya. Wage belajar menerima bahwa dunia boleh melupakan, tetapi Gusti tidak pernah melupakan. Dari sanalah lahir keikhlasan. Wage menolong tanpa menunggu balasan, wage memberi tanpa berharap kembali, wage berkorban tanpa menagih. Pepatah Jawa berkata, sabar iku luwih becik tinimbang emas. Kesabaran lebih berharga daripada emas. Kesabaran wage dalam menghadapi cobaan justru yang membuat mereka lebih berharga. Emas diuji dengan api, wage diuji dengan penderitaan. Emas makin panas makin mengkilap, wage makin diuji makin bercahaya. Sedulurku, wage yang sudah ditempa cobaan biasanya menjadi pribadi yang dalam. Mereka tidak mudah menghakimi orang lain, karena tahu rasanya disalahpahami. Mereka tidak mudah menertawakan penderitaan, karena tahu pahitnya kesusahan. Mereka tidak cepat mengeluh, karena sudah terbiasa menahan beban. Cobaan yang berat membuat wage memiliki jiwa besar. Wage bisa menjadi tempat bernaung bagi orang lain, bukan karena hidupnya tanpa luka, tapi justru karena hidupnya penuh luka. Luka itu yang membuat wage bisa mengerti dan mengasihi lebih dalam. Inti poin 3. Cobaan dalam hidup wage bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Wage ditempa agar memiliki jiwa ikhlas, sabar, dan bijaksana. Cobaan adalah guru rahasia yang menuntun wage menemukan kekuatan sejatinya. Nanging, sedulurku, saka kabeh cobaan sing ditampa wage, ana sawijining ganjaran batin sing luar biasa, rasa gaib lan intuisi. Sebab wong sing kerep ngombe paite urip, biasane luwih peka marang tanda-tanda halus sing ora katon. Ing bagian sabanjure, ayo kita nyawang karunia batin wage sing ora saben wong bisa nduweni. 4. Kedekatan wage dengan alam gaib. Sedulurku, ada satu hal unik yang membuat wage berbeda dari banyak weton lain, kedekatannya dengan jagat alus. Mungkin karena wage sering ditolak oleh manusia, semesta memberi gantinya berupa keintiman dengan dunia yang tak terlihat. Saat dunia nyata menutup pintu, justru alam gaib yang membuka lebar-lebar tangannya. Sejak kecil, banyak wage mengalami pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ada wage yang sering bermimpi didatangi sosok kakek berjubah putih, yang ternyata diyakini sebagai roh leluhur penjaganya. Ada pula yang sering merasa ada teman tak kasat mata, menemani bermain, padahal orang lain tak melihat apa-apa. Bagi sebagian orang, itu dianggap hayalan anak kecil. Namun dalam laku kejawen, itu adalah tanda pangayoman, pertanda ada yang melindungi. Tak hanya saat kecil. Semakin dewasa, wage kerap mendapat firasat. Pernahkah panjenengan mendengar kisah wage yang tiba-tiba enggan bepergian, lalu belakangan mendengar kabar bahwa tempat itu terjadi musibah? Atau wage yang bermimpi bertemu air bah?
lalu beberapa hari kemudian keluarganya selamat dari banjir besar? Hal-hal seperti itu bukan kebetulan, sedulurku. Itu adalah bahasa gaib yang disampaikan lewat mimpi dan rasa. Sesepuh Jawa sering berpesan, "Wong wage kui cedak karo pangrungu jagat alus." Orang wage itu dekat dengan telinga dunia halus. Maksudnya, wage punya antena batin yang lebih peka dibanding kebanyakan orang. Mereka bisa menangkap bisikan lembut yang tak terdengar telinga biasa. Mereka bisa merasakan hawa sejuk atau dingin di tempat tertentu, seakan ada yang hadir namun tak tampak. Kedekatan ini juga yang sering membuat wage menjadi tempat curhat spiritual. Ada teman yang merasa aman menceritakan mimpinya pada wage. Ada keluarga yang meminta wage ikut berdoa karena doanya dianggap lebih cepat dikabulkan. Bukan berarti wage sakti, tetapi memang batinnya lebih terbuka untuk menerima getaran semesta. Namun, sedulurku, kedekatan dengan alam gaib adalah pedang bermata dua. Jika wage menjaga hati tetap jernih, maka alam gaib yang datang adalah leluhur atau penjaga yang penuh cinta. Tapi jika hati wage dipenuhi amarah, iri, dan keserakahan, maka yang mendekat bisa saja makhluk halus yang menjerumuskan. Karena itu, wage harus eling lan waspada. Ingat bahwa semua kekuatan sejati hanya berasal dari Gusti, bukan dari makhluk gaib. Bayangkan wage seperti seseorang yang berjalan di tepi hutan. Jika ia membawa niat baik, hutan memberi keteduhan, suara burung, dan udara segar. Tapi jika ia masuk dengan hati buruk, hutan bisa menampakkan wujud menakutkan. Demikian pula kedekatan wage dengan jagat alus, bergantung pada niat batinnya. Maka wage harus belajar bijaksana. Jangan merasa tinggi karena sering mendapat firasat. Jangan merasa lebih karena didampingi makhluk halus. Gunakan kedekatan ini untuk menuntun orang lain ke jalan yang lebih terang, bukan untuk menakut-nakuti atau menguasai. Inti poin 4. Wage adalah sahabat jagat alus. Alam gaib sering menolongnya, memberi tanda, dan menjaga. Namun semua itu harus dijalani dengan hati bersih, agar wage tetap menjadi pribadi yang teduh dan bukan terjerumus oleh bisikan gelap. Lan saiki, sedulurku, kita tekan pitakonan pungkasan sing wigati, yen wage bisa nulungi wong liya, yen wage cedak karo jagat alus, sapa sing sejatin nulungi wage? Jawabane ana ing perjalanan terakhir iki, wage kudu sinau nulungi awake dewe. Ayo kita mlebu ing poin 5. 5. Jalan hidup wage, belajar menolong diri sendiri. Sedulurku, kita sudah melihat bagaimana wage lahir dengan hati penolong, bagaimana kebaikannya sering dilupakan, bagaimana cobaan berat menempanya, hingga bagaimana jagat alus sering merangkulnya. Tapi di ujung perjalanan batin ini, ada sebuah pertanyaan yang paling dalam. Siapa yang benar-benar menolong wage? Jawaban sejatinya ada di dalam diri wage sendiri. Wage ditakdirkan untuk belajar satu hal penting, menolong dirinya sendiri. Bukan berarti wage harus berhenti menolong orang lain. Tidak. Wage tetaplah pelita bagi sesama. Tetapi wage harus ingat, pelita tidak bisa terus menyala kalau minyaknya habis. Wage tidak boleh membakar dirinya habis-habisan hanya untuk menerangi orang lain, lalu mati padam tanpa sisa. Wage harus menjaga minyaknya, jiwanya, supaya tetap nyala. Itulah makna menolong diri sendiri. Bagaimana caranya? Wage harus mulai mencintai dirinya sendiri. Sesuatu yang sering dilupakan, karena wage terlalu sibuk mencintai orang lain. Wage harus berani berkata, tidak, ketika ia sudah lelah. Wage harus memberi ruang untuk istirahat, ruang untuk bahagia, dan ruang untuk mengobati luka batinnya. Menolong orang lain itu mulia, tetapi wage harus sadar bahwa tubuh dan jiwanya juga butuh ditolong. Sesepuh Jawa pernah berkata, urip iku kudu bisa ngopeni awakmu dewe sadurunge ngopeni wong liya. Hidup itu harus bisa merawat dirimu sendiri sebelum merawat orang lain. Kalimat sederhana ini sesungguhnya adalah kunci. Wage tidak bisa menolong dengan maksimal kalau dirinya sendiri rapuh. Wage akan lebih kuat memberi ketika hatinya sehat, ketika batinnya tenang, ketika tubuhnya terjaga. Maka wage harus belajar berkata, aku juga penting, aku juga berharga. Aku juga layak ditolong. Menolong diri sendiri bagi wage bisa bermacam-macam bentuknya. Ada wage yang menolong dirinya dengan merenung di keheningan malam, menata hati lewat doa-doa lirih. Ada wage yang menolong dirinya dengan berjalan di alam, merasakan sejuknya angin gunung atau bisikan daun bambu.
Ada pula wage yang menolong dirinya dengan menuangkan isi hati di buku harian, agar luka tidak membatu, melainkan mengalir keluar menjadi kata-kata. Semua itu adalah cara wage untuk kembali mengisi pelitanya. Sedulurku, wage harus belajar menyeimbangkan. Menolong orang lain adalah panggilan jiwa, tetapi menolong diri sendiri adalah kebutuhan hidup. Wage harus menjadi rumah yang kokoh untuk dirinya dulu, baru bisa menjadi rumah bagi orang lain. Seperti pohon beringin yang akarnya dalam, ia bisa menaungi banyak orang karena terlebih dahulu menegakkan dirinya sendiri. Inti poin 5. Jalan hidup wage adalah kesadaran bahwa ia tidak selalu bisa berharap pada orang lain. Penolong sejati wage adalah dirinya sendiri, dengan cara merawat batin, menjaga jiwa, dan tetap dekat dengan Gusti. Dengan begitu, wage bisa terus menolong, tanpa kehilangan dirinya. Lan saiki, sedulurku, kita wis tekan pungkasaning cerita. Saka kabeh sing wis kita bahas, empati wage, kelupaane wong marang wage, cobaan sing abot, kedekatan karo jagat alus, nganti pelajaran menolong diri sendiri, ana siji benang merah sing kudu kita tangkep. Ayo pada kita simpulke ing kesimpulan. Sedulurku, wage memang diciptakan dengan hati penolong. Mereka ikhlas, sabar, dan penuh cinta kasih. Tetapi takdir sering membuat mereka merasa sendirian. Dunia boleh saja lupa, manusia boleh saja menghilang, tapi wage tidak pernah benar-benar sendirian. Gusti, leluhur, dan semesta selalu hadir menolong, meski dengan cara yang tak terlihat. Maka wage harus belajar, menolong orang lain itu mulia, tetapi menjaga diri sendiri juga perlu. Wage harus kuat, karena hanya dengan kekuatan batin itulah mereka bisa tetap menjadi cahaya bagi orang lain. Sedulurku, pepatah Jawa berkata, becik ketitik, ala ketara. Kebaikan akan terlihat, keburukan akan terbongkar. Artinya, kebaikan wage tidak akan pernah sia-sia, meskipun dunia seolah melupakannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak sedulur yang mendapatkan manfaat. Tulis di kolom komentar pengalaman panjenengan. Apakah sampean pernah merasa menjadi penolong, tapi tidak pernah ditolong? Rahayu Sagung Dumadi.